I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Akidah pokok. Akidah pokok ini diidentifikasi dan disistematisasi serta disepakati sebagai rukun iman. Akidah pokok atau rukun iman dimaksud adalah beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Penjelasan lebih lanjut mengenai akidah-akidah pokok ini satu persatu dikemukakan dalam uraian sebagai berikut. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam akidah Islam, yang pertama dan wajib bagi muslim adalah mengimani adanya Allah yang Maha Esa sebagai satu-satunya pencipta, pengatur, dan memelihara alam semesta seisinya, menyucikannya dari persekutuan dengan uang, lain dalam kemuliaan dan kekuasaan, dan menyucikannya dari keserupaan dengan yang lain, baik zat maupun sifat, dan memandangnya sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah serta hanya kepadanya kepatuhan dan permohonan ditunjukkan. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya percaya terhadap adanya malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Kita diwajibkan beriman kepada malaikat sekalipun kita sendiri tidak pernah melihatnya. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan makhluk gaib. Gaib artinya makhluk yang tidak dapat dilihat dan dirabah oleh panca indera manusia. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya. Kitab-kitab tersebut sebagai pedoman hidup manusia. Dengan kitab-kitab tersebut, para rasul mengajarkan kebenaran dan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah yang telah diwahyukan. Yang keempat yaitu iman kepada nabi dan rasul. Beriman kepada nabi atau rasul adalah salah satu rukun iman. Keimanan kepada nabi dan rasul juga tidak hanya cukup dengan menghafalkan nama-nama atau kisahnya. Bukti keimanan tersebut harus terwujud dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada nabi dan rasul berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memutuskan orang-orang pilihan nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang berkenan dengan masalah-masalah sam'iyat, yaitu masalah-masalah yang dapat diketahui dan diyakini berdasarkan penjelasan Al-Quran dan hadis, adalah mengimani tanda-tanda datangnya hari akhir atau kiamat. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Mempercayai qada dan qadar merupakan hati kita. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. B. Akidah cabang. Lahirnya cabang-cabang akidah yang pemahamannya bervariasi dari masing-masing aspek rukun iman. Di antaranya, yang pertama yaitu masalah Tuhan. Dalam masalah zat Tuhan muncul pendapat yang menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat bentuk jasmani atau fisik. Sedangkan dalam masalah sifat Tuhan juga muncul persoalan, apakah Tuhan itu mempunyai sifat atau tidak. Dalam hal ini muncul dua golongan yang berpendapat berbeda. Yang pertama yaitu golongan Mu'tazilah. Yang kedua yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua yaitu masalah kitab. Permasalahan yang diiktilafkan di kalangan orang Islam ialah apakah Al-Quran itu qadim kekal atau hadis baru. Golongan Asy'ariyah dan
Maturidiyah berpendapat bahwa Al-Quran adalah qadim, bukan makhluk diciptakan. Yang ketiga yaitu masalah Nabi dan Rasul. Masalah yang masih diperselisihkan dalam kaitannya dengan iman kepada para Nabi dan Rasul adalah mengenai jumlahnya. Hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Yang keempat yaitu masalah hari kiamat. Para ulama sepakat dalam masalah adanya hari kiamat dan hal-hal yang terjadi di dalamnya. Hanya saja mereka ikhtilaf tentang apa yang akan dibangkitkan. Ada yang berpendapat bahwa yang akan dibangkitkan meliputi jasmani dan rohani. Dan pendapat kedua mengatakan bahwa yang akan dibangkitkan adalah rohnya saja. Yang kelima yaitu masalah takdir. Dalam masalah takdir, orang Islam sepakat perlunya meyakini adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Namun berbeda dalam memahami dan mempraktikkannya menurut yang pertama Qadariyah, yang kedua kaum Jabariyah, yang ketiga Istiqomah Ahlussunnah wal Jamaah.